Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Miftauzana, NIM T20191428. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan sedikit menerangkan tentang metode pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara normal. Yang berarti metode digunakan untuk merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara yang harus ditempuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan siswa agar dapat tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan kepada mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Yang kedua yaitu jenis-jenis metode pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Jenis metode pembelajaran Al-Quran Hadis dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Terus yang kedua, metode tanya jawab atau respons, yaitu penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan muridnya menjawab. Yang ketiga yaitu metode diskusi, yaitu sebagai metode untuk memecahkan suatu masalah yang memerlukan beberapa jalan alternatif yang dapat mendekati pembelajaran dalam proses pembelajaran. Metode karyawan yaitu suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak didik keluar kelas untuk dapat memperhatikan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Terus yang keenam, metode problem. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dengan nomor NIM T20191407. Di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran Quran Hadis. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi pembelajaran mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Pembelajaran adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan yang searah, yakni diarahkan mencapai tujuan. Kembali kepada Borik, persoalan yang perlu dicermati adalah bagaimana agar siswa melakukan kegiatan belajar secara optimal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Persoalan ini terkait erat dengan strategi pembelajaran karena terjadinya kegiatan belajar yang optimal membutuhkan upaya-upaya strategis dan sistematis. Andi Hakim Nasution menyatakan bahwa suatu pengajaran yang berkaitan dengan suatu materi kurikulum tentu
Keterlaksanaan dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu pembawa materi, penyaji materi, pendekatan, dan penerima materi. Pengaturan materi kurikulum tersebut dinamakan strategi belajar mengajar. Terus jenis-jenis strategi pembelajaran Quran hadis. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya yang paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pernyataan didaktik, pernyataan eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Terus yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada membentuk diskusi yang saling berbagai di antara peserta didik. Strategi interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Terus strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuensi induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Terus selanjutnya, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian dalam peningkatan mandiri. Terus yang terakhir yaitu strategi pembelajaran inquiry bermuatan karakter, yang artinya pembelajaran inquiry adalah sebuah pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, sekaligus logis dan analitis, sehingga peserta didik dapat meneruskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.